tidak mengikuti ilmu yang diturunkan. Maka tuan lihat sendiri, mereka nak diselamatkan oleh Nabi SAW, tetapi mereka tidak mau dipegang oleh Nabi SAW seperti laron tadi. Mereka mengira apa yang sedang mereka kerjakan itulah yang diinginkan Allah daripada mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah aman, tentram, tidak ada gejolak di masa jahiliyah itu. Ya, karena sesama jahiliyah tak boleh saling menjahili. Jadi mereka merasa nyaman. Dan karena merasa nyaman bukan karena mereka benar, tidak. Buktinya Nabi SAW salahkan mereka. Buktinya Nabi SAW salahkan mereka. Dengan apa Nabi salahkan mereka? Dengan pikiran lagi? Dengan perasaan lagi? Kalau dengan pikiran perasaan mereka tolak nanti. Kan sama-sama punya pikiran, sama-sama punya perasaan. Makanya Nabi SAW tidak menolaknya dengan pikiran, tetapi menolaknya dengan ilmu. Maka Nabi harus menunggu sampai turunnya wahyu. Sebelum turun wahyu, Nabi tidak bisa mengetahui. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran. Maaf. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelum diturunkannya Al-Quran, diturunkannya wahyu, kamu tidak tahu bagaimana iman itu yang sebenarnya, dan tidak tahu bagaimana Alkitab. Tapi setelah kami turunkan Alkitab, ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi sebelum turun kepada Nabi SAW, Nabi tidak bisa memperbaiki, tidak bisa menyalahkan, walaupun dia mungkin tahu itu tidak benar. Buktinya Nabi tidak mengikuti. Nabi SAW tidak mengikuti, tidak menyembah berhala, tidak pula minum khamar, tidak pula ikut berjudi, tidak pula ikut mengundi nasib, tidak pula ikut tawaf dengan tidak berpakaian. Dia tahu itu penyelewengan, tetapi dia tidak tahu cara memperbaiki. Lalu Nabi SAW setelah dapat perintah dari Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, maka dia mulai dengan keluarganya yang paling dekat. Diawali dengan dakwah sir. Alhamdulillah, orang-orang yang memang sejak awal tak punya kepentingan dengan jahiliyah memang sangat mudah untuk menerima. Orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan amaliyah jahiliyah adalah orang-orang yang sangat mudah menerima. Karena dia tahu Nabi SAW untuk urusan dunia tak pernah berdusta. Padahal kita, mana yang lebih sering berdusta, gara-gara dunia atau gara-gara urusan akhirat? Gara-gara dunia. Urusan dunia lebih sering membuat kita untuk berdusta dibanding urusan akhirat. Nah, kalaulah Nabi SAW untuk urusan dunia tak pernah berdusta, mustahil dia berdusta untuk urusan akhirat. Karena untuk akhirat tak laku dusta. Jelas ya? Untuk urusan akhirat dusta tidak laku. Kalau antum katakan ini amalan baik, mana dalilnya? Enggak ada. Lalu dikarang dalil dengan dusta. Dosa tambah dosa. Ada amalan yang dikira dan dirasa baik, lalu dicarikan hadis atau ayatnya, lalu didalilkan dengan dalil yang tidak benar dengan hanya semata pendapat. Walaupun benar misalnya, tetap berdosa. Karena menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, tetap berdosa sekalipun tepat. Tapi kalau menafsirkan Al-Quran dengan ilmu,
tetap berpahala sekalipun salah. Makanya orang yang tidak punya alat untuk menafsirkan Al-Quran lalu dia ikut tafsirkan, sekalipun benar dia berdosa karena tidak punya keahlian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Nabi SAW ibaratkan, lalu dia lihat setelah turun kepadanya Al-Quran, turun kepadanya wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, baru terang baginya, oh ini api berbahaya. Maka dia ingatkan umat-umat atau orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi kebanyakan mereka susah untuk dilarang. Kenapa? Karena orang yang terbiasa berlaku dan bertindak berdasarkan pikiran dan perasaan. Kalau ada orang yang mengingatkan, pasti dia mengira orang lain juga pakai pikiran dan perasaan. Buktinya ketika ada orang berpendapat seperti ini, lalu kita sampaikan dalil seperti ini, pasti jawabannya itu pendapat kaum. Pendapat saya lain lagi. Itu pemahaman Anda, pemahaman saya lain. Kita katakan ini kalamullah, ini kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tapi pendapat kamu, saya menafsirkan yang lain lagi. Ayo kita buktikan tafsirnya. Benar tidak seperti itu tafsirnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam melalui sabda-sabdanya yang lain? Dan benarkah seperti itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang selamat daripada syubhat dan kesesatan semuanya? Karena sahabat Nabi tak satu pun yang terlibat dalam aliran sesat. Apakah seperti itu pemahamannya? Lalu dia katakan itu pemahaman syekhnya antum. Karena apa? Karena biasa memakai agama atau memahami agama menurut perasaan dan pemikiran. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau kita memahami apa yang ada dalam hati orang, dari mana kita memahami? Bapa cara nak paham apa yang tersimpan dalam hati orang, masuk dalam hati, biarlah aku selami hatimu. Biar aku memahami apa yang ada di dalamnya. Dari mana? Dari ungkapannya, dari bahasa yang dia ucapkan. Kalau kita ingin memahami apa yang dikatakan Allah, kita melalui firman Allah atau melalui orang yang diberikan lisensi oleh Allah untuk menjelaskan makna dan maksud yang diinginkan Allah SWT dalam kitabnya. Siapa? Rasulullah SAW. Kalaulah bahasa Allah dalam Al-Quran dan bahasa Rasulullah SAW dalam As-Sunnah sama dan seragam, apakah kita akan mencari bahasa lain untuk menafsirkan? Sebab kaum muslimin dan muslimat, kalau benar kita nak muhafazah ala sunnah, menjaga tegaknya sunnah, tidak mungkin kecuali dengan memahami Al-Quran dan sunnah dengan bahasa Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak, tak akan mungkin berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran disebut Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, diwahyukan ke dalam dadamu, ke dalam hatimu, supaya kamu menjadi salah satu dari Rasul yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ahlul lughah menyebutkan, baru disebut kalimat atau kalam itu mubin, perkataan itu menjelaskan dengan dua syarat. Tidak banyak syarat. No. Syarat pertama, bahwa yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau tidak bisa menginginkan, berarti tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, berarti bisu je bang, bisu atau bilu.
Nah, itu syarat pertama. Allah mampu tidak mengungkapkan apa yang dia inginkan? Mampu. Dengan apa? Bilisanin. Al-Quran dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Syarat kedua, bahwa yang mendengar langsung paham apa yang dikatakan. Langsung dipaham apa yang dikatakan. Berarti memahami zahir Al-Quran dan Sunnah, itulah al-hidayah. Bukan sebaliknya, memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah kesesatan. Karena tidak sedikit dari aliran-aliran dalam Islam yang mengatakan kalau tuh Al-Quran ditafsirkan secara zahir menyesatkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah intinya kesesatan dalam memahami Al-Quranul Karim. Nah, orang seperti ini seperti laron dan limpape yang mendekati api, dipegang tapi tidak mau. Dipegang tapi tidak mau. Kenapa? Karena sudah tunjukkan bilisanin Arabiyyin mubin. Dan Allah katakan di awal surah Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan. Apa lisan? Bahasa kaumnya. Supaya apa? Liyubayyina lahum, supaya dia jelaskan kepada mereka. Sekarang bahasa Al-Quran, bahasa hadis sama, tapi dicari lagi pemahaman di luar kedua bahasa itu. Karena apa? Karena meyakinkan, karena berperasaan dan berkeyakinan memahami Al-Quran dengan bahasa zahir adalah kesesatan. A'udzubillah. Padahal Allah mengatakan itu adalah hidayah. Naam, adalah hidayah. Liyubayyina lahum, supaya dia jelaskan kepada mereka. Tidak ada hujjah lagi bagi kaumnya, karena Nabi itu berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Dia mampu mengucapkan apa yang dia inginkan, mampu mengungkapkan apa yang diinginkan, dan yang mendengar langsung bisa paham. Itulah bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang oleh Nabi SAW. Setelah itu apa? Liyubayyinalhum, setelah bayannya selesai, hujjah tegak, akhirnya baru ada hukum. Apa hukumnya? Fayudhillullahu may yasha. Allah hukum sesat orang yang dia kehendaki, yang ikut tidak sesat. Wa yahdi may yasha, dan dia beri petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau belum jelas, tidak ada hukum. Tapi setelah jelas baru ada hukum. Ini jalan ke mana nih? Sumbar. Siapa yang ikut dapat hidayah? Iya dah. Dapat hidayah sampai ke Sumbar. Siapa yang tidak ikut? Ada seorang tanda. Sesat tidak sampai ke Sumbar. Apa sebab? Sebab jalan sudah terang. Jalan sudah terang. Makanya liyubayyina lahum, supaya dia jelaskan. Setelah jelas baru ada hukum. Fayudhillullahu may yasha, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Wa yahdi may yasha, Allah beri hidayah siapa yang dia kehendaki.